Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang buat rekan-rekan semua, buat saudara-saudara semua. Mudah-mudahan selalu sehat selalu. Di video kali ini saya akan memberikan tip atau memberikan suatu pengetahuan apa yang harus dilakukan untuk pertama kali mau budidaya ikan lele. Yang pertama harus dilakukan yaitu pembuatan kolam. Nah, pembuatan kolam ini yang pertama harus dibuat yaitu kolam implementasi air, karena ini sangat penting dan sangat menunjang nantinya untuk menunjang kolam-kolam yang buat pembesaran nanti. Kenapa ini harus yang pertama? Karena di suatu saat nanti di kolam-kolam untuk pembesaran udah siap air yang sudah diimplementasi itu. Jadi perlu diperhatikan untuk rekan-rekan yang pemula yang baru mau belajar budidaya. Nah, setelah bikin kolam yang pertama tadi, kolam implementasi, yang kedua bikinlah kolam untuk pembesaran sesuai dengan ininya masing-masing, apa itu luas tanahnya masing-masing. Tapi di sini ada kolam untuk pembesaran itu, kolam yang ideal berapa itu akan kami jelaskan nantinya di segmen berikutnya ya. Ini untuk pembahasan tentang kolam implementasi dulu, agar rekan-rekan paham kenapa harus bikin kolam implementasi air dulu. Nah, untuk kolam implementasi sendiri itu minimal bisa nantinya untuk menampung air yang nantinya untuk disuplaikan ke kolam-kolam pembesaran. Karena dengan adanya implementasi air sudah jadi, nantinya kita tidak repot. Karena di pembesaran itu sangat risiko kalau kita tidak tahu tentang gimana cara menjaga air. Karena itu nomor satu di pembesaran itu air. Perlu diingat, air. Karena kita tidak bisa menjaga air, nantinya akan berisiko ada yang kematian, ada yang sakit. Nah, itu untuk menjaga itu, untuk meminimalisir keadaan seperti itu, yaitu dengan cara implementasi air itu sendiri. Metode-metode implementasi air banyak, tapi di sini saya akan menyampaikan implementasi sesuai dengan pengalaman saya diajarkan, yaitu implementasi dengan herbal. Jadi nanti hasilnya saya lele organik gitu. Gimana untuk herbalnya? Ya nanti bisa rekan-rekan tanya ke nomor telepon saya 0812 973 9759 atau di Minat Farm ya, alamatnya lengkap, dan situ bisa langsung telepon ke nomor saya. Nantinya gimana. Nah, ini penjelasan, kita kembali ke penjelasan tentang kolam implementasi. Kolam implementasi ini dibuat yang lebih gede saja, lebih besar saja, biar membuat kapasitas volume airnya itu lebih banyak itu. Dan untuk implementasi ini kalau di apa yang sudah saya terapkan itu cuma satu kali perbandingannya itu dengan implementasi yang lain. Perbandingannya di implementasi apa yang saya sampaikan ini dengan herbal itu cuma satu kali.
Jadi untuk selamanya cuma 1 kali. Itu perbedaannya dari implementasi cara-cara yang lain, itu. Dan apa sih perbedaannya kalau diimplementasi sama enggak? Kalau diimplementasi, air kalau sudah jadi diimplementasi, itu akan membuat ikan itu nyaman, karena sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan ikan itu sendiri. Itu perlu diingat. Kalau dengan air baru itu pasti risiko. Mungkin 1 hari nggak apa-apa, tapi 2 hari 3 hari akan terjadi risiko, itu akan pasti terjadi. Ada yang kembung, ada yang menggantung, bahkan ada yang mati. Akan timbul suatu penyakit yang dinamakan penyakit kulit, akan terkelupas kulitnya. Nah itu risiko-risiko yang akan terjadi apabila dengan pakai air baru. Makanya kita menggunakan air yang sudah diimplementasi. Dan nantinya kalau untuk masalah implementasi, gimana caranya implementasi, Mas? Nah, nanti bisa calling ke nomor telepon saya atau di Minat Farm, nanti bisa langsung telepon ke saya. Gimana caranya nanti saya sampaikan di telepon itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti segmen berikutnya akan membahas tentang kolam-kolam yang lain, ukuran-ukuran yang ideal, ukuran-ukuran yang untuk gimana caranya bisa cepat besar lele itu. Teori-teorinya nanti akan saya sampaikan secara detail di video yang berikutnya. Mohon untuk di subscribe dan di share agar saya bisa terus memberikan edukasi, memberikan suatu informasi tentang budidaya lele. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya tunjukkan dulu ya, sebelum kita berpisah akan tunjukkan dulu air yang sudah fermentasi ya. Itulah kolam yang sudah diimplementasi airnya. Dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Mas No Lele. Jangan lupa subscribe.